A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, perkenalkan nama saya Mariani Siregar, mahasiswi Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Bahasa Arab, PBA 1 semester 6. Di dalam video ini saya akan menjelaskan sebuah judul yang diambil dari mata kuliah Pendidikan Pramuka, yaitu tentang materi pramuka. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan video ini. Tanda sandi dalam pramuka. Tanda adalah sesuatu yang menyatakan sesuatu, sedangkan sandi merupakan kata yang berasal dari bahasa Sangsukerta yang berarti adalah rahasia baik Anda, maupun sandi sering digunakan dalam gerakan sandi pramuka, dan sandi itu banyak ragamnya. Ada yang menggunakan bendera, asap, cermin, dan sebagainya. Tujuan mempelajari dan sandi adalah untuk melatih kepekaan Anda sebagai seorang pramuka. Selain itu, Anda dituntut untuk mendirikan pada saat memecahkan sandi untuk mencari petunjuk untuk mencari selanjutnya langkah. Di sini kecerdasan dan nama de nangina saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toyib, kembali lagi dengan saya Mariani Siregar, mahasiswi Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini, di dalam video ini, saya akan menjelaskan sebuah judul yang diambil dari mata kuliah Pendidikan Pramuka, yaitu tentang materi pramuka. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan penjelasan ini. Tanda sandi dalam pramuka. Tanda adalah sesuatu yang menyatakan sesuatu, sedangkan sandi merupakan kata yang berasal dari bahasa Sangsukerta yang berarti adalah rahasia baik Anda, maupun sandi sering digunakan dalam gerakan pramuka, dan sandi itu banyak ragamnya. Ada yang menggunakan bendera, asap, cermin, dan sebagainya. Tujuan mempelajari sandi adalah untuk melatih kepekaan Anda sebagai seorang pramuka. Tali temali. Yang pertama, simpul penarik, kegunaannya untuk menarik benda yang cukup besar atau balok kayu. Simpul mati, kegunaan untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin ataupun kering. Ketiga, simpul kembar, kegunaannya untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dalam keadaan basah. Simpul tiang berganda, kegunaannya guna untuk mengangkat orang dari atas ke bawah atau sebaliknya. Simpul pangkal, kegunaannya untuk pemulaan ikatan untuk mengikat tali pada tiang ataupun kayu. Kemudian simpul jangkar atau kegunaannya untuk membuat tandu darurat atau mengikat ember maupun timba. Kemudian simpul ujung tali, kegunaannya agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Kemudian simpul anyam berganda, kegunaannya untuk menyambung dua utas tali yang ukurannya tidak sama besar, yang basah dan maupun licin. Simpul kursi, gunanya untuk mengangkat atau menurunkan benda ataupun orang pingsan, sama dengan tiang berganda. Semapore. Pengertian semapore ataupun sempore adalah metode untuk mengiring sinyal atau pesan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti bendera, batang, atau tangan kosong sekalipun. Metode ini dilakukan dengan cara mengulurkan kedua tangan membentuk posisi tertentu sesuai formasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Bendera, batang, atau alat-alatnya berperan untuk memperjelas arah gerakan tangan ketika menyampaikan pesan. Manfaat
sebagai salah satu cara untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Sempore diciptakan oleh seorang insinyur sekaligus pendeta asal Prancis bernama Claude Couve pada tahun 1790. Tujuannya adalah untuk kepentingan komunikasi militer agar anggota militer bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh. Kemudian bendera Sempore memiliki bentuk persegi dengan ukuran 45 cm x 45 cm, sedangkan panjang tongkat untuk memasang bendera Sempore adalah 55 cm. Bendera Sempore umumnya berwarna merah dan kuning. Warna merah dan kuning digunakan karena kedua yang warna ini cerah dan kontras, sehingga dapat dilihat dengan jelas dari jarak yang jauh sekalipun pada dua ujung bendera terdapat tali untuk mengikat bendera pada tongkat kayu. Gerakan Sempore terdiri dari 30 formasi yang masing-masing melambangkan huruf, angka, atau isyarat tertentu. Kamu bisa melihatnya pada gambar berikut. Sandi Morse. Morse adalah dalam gerakan pramuka diciptakan oleh Samuel Van Brice Morse. Musa dilahirkan pada tanggal 2 April 1791 di Charlestown, luar kota dari Boston, Massachusetts, dan meninggal pada tahun 1872. Dia adalah seorang seniman yang berhasil menciptakan suatu alat penghubung jarak jauh. Walau masih dalam bentuk sederhana, penggunaan dan penyampaian sandi Morse dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan menggunakan suara fluid, menggunakan simbol, menggunakan ketukan, menggunakan sinar dengan sinar lampu, menggunakan gerak, menggunakan tulisan, menggunakan denyut listrik, menggunakan cermin. Kemudian dengan menggunakan alfabet dalam sandi Morse adalah seperti yang ada di bawah ini. Kompas. Kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Bagian-bagian kompas yang penting antara lain yaitu permukaan di mana tertera angka dan huruf sejenis pada permukaan jam, pisir yang membendik sasaran, kaca pembesar untuk pembaca dan angka, jarum penunjuk, tutup dial dengan dua garis bersudut 45. Alat penggantung dapat juga digunakan sebagai kejari untuk menopang kompas pada saat bidik. Angka-angka yang ada di kompas dan istilah north utara yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat dalam teks berikut. Menggunakan kompas agar mendapatkan arah yang akurat, yaitu letakkan kompas di atas permukaan datar, tunggu jarum-jarum kompas tidak bergerak dan menunjukkan arah utara dan selatan. Kemudian selanjutnya sampai akhir apabila sasaran baliknya adalah 240 sampai 180 derajat. Pemetaan atau mapping terbagi ke dalam beberapa macam: peta pita, peta perjalanan, peta lokasi, peta lapangan. Peta pita atau ribbon map disebut peta pita karena kertas yang dipergunakan digulung seperti pita. Lihat gambar di bawah ini, memuatnya dalam kertas biasa. Peta lokasi. Peta lokasi adalah peta yang menunjukkan lokasi ataupun letak sesuai daerah, medan, bangunan, dan lain-lainnya. Peta tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga yang terletak di atas adalah arah yang biasanya ditetapkan dengan tanda panah menunjukkan arah utara. Peta perjalanan. Peta perjalanan hampir sama dengan peta pita, tetapi dibuat dalam bentuk lain. Perjalanannya dan cara-caranya tidak jauh berbeda dengan cara-cara pengerjaan laporan peta pita. Peta lapangan. Peta lapangan adalah peta yang menggambarkan luas dan bentuk lapangan suatu tempat atau arena perkemahan, lokasi, dan sebagainya. Alat-alat yang dipergunakan: pengiris, kertas, gambar, pensil, kompas, jangka, busur derajat, meja jalan, ballpoint yang harus dimengerti, ukuran langkah kaki, penggunaan kompas, dan skala. Kriteria profesi dipersiapkan melalui pendidikan khusus untuk menguasai bidang ilmu yang mendasari pendekatan strategi, teknik, dan prosedur kerja.
adanya layanan unik dan pengakuan masyarakat, memiliki kode etik profesi, memiliki organisasi profesi. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.